Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di channel Mami Fani. Oke, nah hari ini pas jatuhnya Hari Raya Idul Adha. Saya Mami Fani mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman yang merayakan. Oke, nah teman-teman, hari ini saya mau bikin video ya. Nah, sangat lama sekali saya tidak bikin. Nah, kebetulan hari ini baru saya santai, hari libur. Oke, nah hari kemarin saya mau bikin, belum sempat karena orderan saya selalu datang. Nah, terus saya harus menunggu pelanggan saya. Jadi hari ini kebetulan kosong, saya libur juga. Saya mau bikin yang teman-teman yang merequest kemarin ya. Nah, saya hari ini membuat lapis legit yang motif tenun. Oke. Nah, bagi kalian penasaran lihat resep Mami Fani, silakan lihat di bawah sini. Nah, tapi bagi yang teman-teman suka video ini, di like dan di share. Oke, apabila kalian sudah memprakteknya. Dan juga teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe supaya video saya akan bisa saya share lagi, terus teman-teman bisa mengikuti. Oke, nah mari teman-teman melihat resep-resep saya. Oke, nah ini dia ya teman-teman bahan yang sudah saya siapkan. Nah, bahannya tidak terlalu ribet, simpel saja, hanya kita banyak memakai kuning telur. Oke, nah pertama saya tunjukkan dulu, ini saya memakai tepung terigu segitiga ya. Ini saya memakai 100 gram. Lalu tepung maizena ini 50 gram. Lalu gula pasir, nah ini saya hanya memakai 250 gram. Oke, nah kalau gula saya kembali lagi kepada bunda, kalian boleh pakai lebih dari resep saya. Oke, kalau gula ini, kalau saya kan memang tidak suka terlalu manis ya teman-teman, jadi gula saya kurangin. Resepnya sebenarnya kalau gula ini, kalau saya untuk bikin pesanan pelanggan saya, gula saya tambahin lagi ya. Ini karena saya bikin untuk resep untuk saya. Jadi kalau gula untuk langganan saya, gulanya biasanya saya bikin 350 gram. Oke, nah ini saya hanya bikin resep saya ya teman-teman. Oke, nah sudah jelas ya, ini 250 gram. Nah lalu ini ada margarin, ini butter, ini saya memakai merek Wisman, ini saya memakai 200 gram. Lalu ini blue band saya memakai 450 gram. Oke, nah terus ini ada SP, perkira 1 sendok teh, garam secukupnya. Nah ini ada vanili juga secukupnya. Terus ini ada bubuk spikuk. Oke, nah bagi kalian kalau tidak suka pakai bubuk spikuk boleh skip. Oke, kalau saya lebih suka pakai bubuk spikuk karena kenapa, kita pakai kuning telurnya lumayan banyak ya. Nah jadi saya lebih suka pakai bubuk spikuk ini untuk menghilangin bau amis. Oke, nah terus ini ada pasta yang saya pakai mocha. Nanti ini pakai secukupnya. Nah lalu kuning telur ini saya memakai 30 biji kuning telur. Terus putih telur sama dengan telur utuh ini 5 biji. Oke, jadi total semuanya telur ini 35 biji. Oke, 30 kuning telur, 5 telur utuh. Oke, nah dan tidak lupa saya memakai susu kental manis, saya memakai merek ini. Nah ini nanti hampir mau 1 kaleng, karena kenapa, nanti saya sisakan tinggal segini. Oke ya teman-teman. Nah karena saya tidak memakai susu bubuk, jadi saya menggunakan susu kental manis. Nah jadi gulanya saya kurangin. Oke, biar lapis legitnya lebih enak banget. Oke, nah ini dia semuanya bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Oke, mari melihat cara-cara saya membuatnya. Oke, nah teman-teman, saya pertama mau menggosokkan dulu ini margarin sama butter ya. Oke, tapi saya mau pindahkan dulu di baskom ini ya, supaya
nanti saya mixer lebih enak, soalnya nanti dia kembang ya, tinggi ya. Ini saya campur ya, jadi 1 putih telur sama dengan 5 kuning telur. Oke, saya sisihkan dulu. Ini saya pakai yang tempat tadi, tidak apa-apa, saya mau mengocok margarinnya. Oke, ini saya mixer sampai kembang supaya putih gitu ya. Oke, nah seperti ini putih-putih berjejak gitu, putih-putih pucat gitu ya teman-teman, sudah bisa. Oke, nah selanjutnya saya akan mengocok kuning telur. Oke, nah lalu saya mau mengocok kuning telurnya bersama putih telurnya ya. Oke, ini gula semuanya saya masuk, garam, vanili dan bubuk spekuk, lalu SP. Oke, ini saya mixer sampai kembang ya. Oke, nah teman-teman lihat ya, kenapa saya menggantikan wadah yang besar, karena kalau sudah kita mixer sampai putih seperti ini dia akan lebih tinggi lagi. Oke, nah lalu kita tambahkan susu kental manis. Oke, nah ini sudah cukup, sudah mulai ringan dia ya, sudah harus disisain perkira segini. Oke, sisa segini, biar saya memakai lebih banyak dari susu kental manis supaya lebih enak ya. Oke, kita kocok sampai merata. Lalu baru tepung terigu sedikit demi sedikit ya. Lalu tepung maizena. Oke, nah seperti ini sudah bisa ya. Nah lalu saya tambahkan lagi butter yang sudah saya kocok tadi. Ini tidak perlu kita pakai mixer lagi ya, cukup kita aduk dengan pelan-pelan. Oke, akan saya sisihkan sedikit untuk lapisan motif untuk tenun. Oke, akan saya ambil kira-kira berapa sendok. Oke, 8 sendok. Ini saya sisihkan. Lalu saya campur ini pasta, ini saya pakai mocha ya. Tapi apabila kalau kalian ingin motifnya dikasih warna-warni atau pink atau hijau atau kuning atau apapun boleh ya. Kalau saya cukup pakai ini saja. Motif tenun ini saya sudah pernah saya share ya waktu beberapa bulan yang lalu. Caranya sama, susunannya, hanya bedanya dari resep aja beda ya teman-teman. Yang ini saya memakai telur yang begitu banyak, kuning telur ya. Kalau yang berapa bulan yang lalu saya pernah share, itu saya bikin lapis PP. Oke. Nah itu saya memakai lapis PP tenun itu hanya pakai warnanya bermacam-macam. Bagi teman-teman yang penasaran mau melihat lapis tenun PP yang saya buat, silahkan lihat video-video saya yang di atas ya. Oke, nah cukup seperti ini saja. Nah, akan kita lanjut lagi proses pemanggangnya. Oke. Nah, ini saya mau masukkan dulu, saya pakai plastik segitiga ya. Kita masuk sebagian
Ini untuk supaya saya bisa membuat lapis tenunnya. Oke, segini sudah cukup. Lalu kita ikat. Oke, nah teman-teman, ini saya memakai loyang 18 kali 18 ya. Nah, ini saya alaskan kertas roti. Oke. Nah, lalu saya oleskan lagi sama margarin. Oke. Nah, pertama saya akan membuat lapisan pertama dulu. Nah, itu perkira 1 sendok. Oke. Saya tuang ke loyangnya ya. Seperti ini ya. Lalu kita panggang dengan api yang atas. Oke. Nah, dengan suhu yang api sedang, saya memakai suhu 100. Kita tunggu perkira 5 menit. Oke. Nah, ini sudah saya keluarkan dari oven. Kita tekan-tekan sedikit ya, biar tidak ada gelembung-gelembungnya ya. Tekannya tidak perlu terlalu kuat, pelan-pelan saja. Oke. Nah, saya masih kasih warna coklat. Oke, ini sudah cukup. Saya panggang lagi. Oke, nah ini sudah saya keluarkan dari oven. Ini lapisan coklat ya. Harus tekan-tekan dulu supaya tidak ada gelembung-gelembung. Nah, seperti ini kan ada sedikit gelembung-gelembung ya. Kita harus tekan sedikit dengan pelan-pelan supaya tidak ngikut gelembung-gelembung waktu lapisan berikutnya. Ini sudah lapisan kelima ya. Yang penting kalian harus ingat susunannya sudah berapa lapis. Nah, ini lapisan kelima. Saya panggang lagi. Oke, nah ini sudah saya keluarkan. Nah, cukup seperti ini saja ya. Nah, ini sudah lapisan kelima. Di atas lapisan kelima baru kita bikin tenunnya. Oke. Kalian harus ingat ya, posisi lapisannya berapa lapis ya. Terus untuk tenunnya berapa lapis. Oke. Bagi yang belum mengerti, lihat saja video-video saya. Oke, tapi jangan lupa di-like ya. Dan belum yang subscribe, di-subscribe juga. Nah, ini saya bikin tanda supaya kita gampang mengingatnya ya. Nah, ini di sini sudah lapisan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini sudah saya tandakan. Nah, lalu kita garis pakai yang coklat tadi ya. Ini tipnya supaya jangan kita mudah lupa. Di sini harus kita kasih agak naikkan sedikit ya. Ini tanda supaya kita tahu posisinya, biar tidak lupa. Oke. Lalu saya panggang lagi seperti biasa. Ingat ya, ini baru lapisan tenun yang 1. Oke. Nah, ini saya sudah keluar dari oven. Nah, lalu kita tekan-tekan juga dengan pelan-pelan saja ya. Lapisannya putih lagi ya. Ini sudah cukup. Saya panggang lagi seperti tadi. Oke. Nah, seperti ini sudah bisa ya teman-teman. Soalnya nanti kita lapisin dengan yang coklat dengan motif tenunnya, nanti dia akan lebih matang lagi. Jadi segini cukup dulu. Udah bisa keluar dari oven. Kita tekan-tekan dulu. Nah, ini
lapis tenun yang kedua ya. Nah ingat, ini kan udah ada batasnya, ini ada tanda-tandanya. Jadi yang kedua ini harus di atas sedikit ya. Kita panggang lagi. Oke, nah ini sudah saya keluarkan. Nah teman-teman, ini sudah lapis ke motif kelima ya teman-teman. Yang ketiga, keempat tadi tidak saya videokan ya, karena kan selanjutnya sama seperti itu juga. Nah ini saya mau menunjukkan kalau motifnya yang kelima ini dia mentok jumpanya ke dinding-dinding loyang ini ya teman-teman. Ingat ya. Nah jadi di sini tandanya sudah habis. Oke. Nah lalu sebelah sini sudah penuh ya. Jadi nanti daripada pusing, kalian mau ingatin tandanya, kalian bisa bikin tandanya sebelah sini. Oke. Nah lalu ini sudah motif yang kelima. Nah lalu saya tutup. Oke. Nah ini saya panggang lagi. Oke. Nah ini sudah saya keluarkan. Nah ini kita kembali lagi ya, mundur dari sini, karena kita kembali lagi, ini sudah mentok ya. Nah lalu jadi biar bikin tandanya, biar jangan lupa sebelah sini, sebelah kiri. Oke. Oke, ini saya panggang lagi. Oke, nah ini sudah saya keluarkan. Kita lanjut lagi ya, lapisan putihnya. Oke, saya panggang lagi. Oke, ini sudah saya keluarkan. Saya tekan-tekankan sedikit ya. Oke, saya kasih motif lagi. Ini motif yang kedua. Oke. Ketiga, maaf, sorry. Oke, saya panggang lagi. Oke, ini sudah saya keluarkan. Saya lanjut lagi yang putih ya. Oke, saya panggang lagi. Oke, nah ini sudah saya keluarkan di oven. Kita tekan-tekan sedikit. Ini sudah lapisan motif keempat ya teman-teman. Yang tadi motif ke apa saya tidak video, karena supaya jangan kelamaan ya video saya. Oke, nah yang keempat ini dia mentok jumpanya di sini, di sudut-sudut juga, karena hitung mundur tadi ya. Nah ini, lalu ini tandanya saya putar, kasih teman-teman lihat ya. Oke, ini tandanya tadi saya buat ya. Oke, saya panggang lagi. Oke, nah ini sudah saya keluarkan dari oven ya. Ini sudah lapisan terakhir ya. Motifnya yang keempat. Ini sudah yang terakhir ya. Oke, kita timpa lagi yang putih. Oke, saya panggang lagi. Oke, ini saya sudah keluarkan dari oven. Ini baru yang putih punya ya. Lalu kita lapis lagi yang coklat. Ingat ya, kalau ini yang penutupan dia sampai 5 lapis ya. Oke, saya panggang lagi.
Oke, ini sudah saya keluarkan. Nah, lapisan ketiga lagi itu warna putih. Oke, saya panggang lagi. Oke, nah ini sudah saya keluarkan dari oven ya. Perlu kita tekan-tekan dikit ya. Lalu coklat lagi penutupnya. Oke, saya panggang lagi. Oke, nah ini sudah saya keluarkan dari oven. Kita timpa sekali lagi yang terakhir ya. Yang terakhir itu adonan warna putih. Lumayan ya teman-teman waktunya membuatnya ini. Oke, saya panggang lagi. Oke, nah teman-teman, ini saya sudah keluar dari ovennya. Nah, ini saya tekan-tekankan sedikit. Nah, ini sudah selesai. Oke. Nah, jadi supaya kita biar dia matang sempurna, merata, kita oven lagi perkira 15 menit. Oke, dengan api yang kecil seperti tadi juga. Oke. Nah, supaya yang adonan ini dari bawah yang berapa lapis itu biar ikut matang merata sempurna. Oke. Nah, ini menggunakan api bawah. Oke. Saya oven lagi. Lebih kurang 15 menit ya. Kalau mau bikin 20 menit juga boleh. Asal apinya lebih kecil. Oke. Oke, nah teman-teman, ini dia lapis legit tenunnya sudah mateng ya. Nah, ini pun sudah dingin, sudah saya biarkan. Nah, lihat kelihatan nggak ya teman-teman? Liris-liris tenunnya. Oke. Nah, bagus ya teman-teman ya. Nah, oke, biar teman-teman tidak penasaran melihat lapisnya yang bagian dalamnya, biar saya potong ya. Oke, nah ayo coba dilihat teman-teman. Kelihatan ya? Saya potong lagi. Liris-liris tenunnya kelihatan ya. Oke. Nah, sangat senang sekali ya teman-teman kalau kita bikin bolu lapis legit ini yang sangat ribet kalau dilihat ya. Tapi kalau setelah kita tahu caranya menyusun tenunnya, sangat mantap sekali, sangat senang hati kita loh teman-teman. Nah, kelihatan ya. Oke, lapis tenunnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bagus sekali ya. Silahkan teman-teman dicoba, dipraktek, oke. Nah, bagi ya teman-teman sudah praktek dan juga bunda-bunda yang merequest, silakan dicoba. Bikinnya susah-susah gampang, oke. Nah, silakan teman-teman. Oke, nah teman-teman sudah melihat ya caranya saya membuat lapis legit motif tenun. Oke, nah bikinnya susah-susah gampang ya, tidak terlalu ribet banget. Asal kita ingat susunannya, lapisannya, letaknya di mana. Oke, nah bagi kalian kalau bingung, seringlah dilihat video-video saya cara membuat lapis tenunnya. Oke, nah lapis tenun ini sangat mahal loh teman-teman, sangat memuaskan. Bagi kalian ingin coba, kalau saya ini pesanan pelanggan saya sudah tahu sama saya, ini 350.000 satu loyang. Oke, loyang tadi 18 kali 18. Nah, bagi teman-teman yang mau mencoba membuatnya, silakan dicoba. Bikinnya sangat simple,
mudah sekali. Tapi bagi yang belum mengerti, bingung irisannya, susunannya tenun, saya kasih saran, kalian boleh belajar dari bikin lapis kukus yang dari tepung beras, yang dari tapioka. Oke, supaya kenapa? Kan lebih murah bahannya. Terus susunannya pun dia sedikit agak transparan, jadi kita lama-lama akan lebih mudah cara mengikutinya. Kalau sudah mengerti, baru kalian coba bikin dari lapis legit. Oke, nah pasti kalian bisa. Nah, saya memberikan kepada kalian, coba kalian bikin. Siapa yang berhasil, saya mau minta kalian coba share, komen, bagi sama saya kasih jempol dan ikutinya. Oke, nah saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya dan juga yang merequest lapis legit. Oke, nah terima kasih teman-teman, dan jangan lupa ya di komen dan di share, di subscribe juga. Oke, terima kasih, bye bye.